Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Case Study Pendekatan Kognitif Behavior Therapy. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan rekan saya yaitu Santi Triana. Oke, tanpa banyak berbincang-bincang lagi kita masuk ke materinya. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu materi pertama tentang General Overview dari teori Person Centered. Terapi perilaku kognitif atau CBT yang menggabungkan prinsip dan metode kognitif dan perilaku dalam pendekatan pengobatan jangka pendek telah menghasilkan lebih banyak penelitian empiris daripada pendekatan psikoterapi lainnya. Terapi perilaku emotif rasional Albert Ellis atau RIP adalah salah satu pendekatan perilaku kognitif paling awal dan terus digunakan oleh terapis perilaku kognitif saat ini. Sekitar pada waktu yang sama, dengan Ellis mengembangkan, Ralph Ehrenbeck merancang terapi kognitifnya. Terapi kognitif atau CT memiliki sejumlah kesamaan dengan terapi perilaku emotif rasional dan terapi perilaku. Pendekatan terapeutik ini aktif, direktif, terstruktur, terbatas waktu, berpusat pada saat ini, berorientasi pada masalah, kolaboratif, dan didorong oleh penelitian. Terapi kognitif atau CT menganggap masalah psikologis berdasarkan informasi yang tidak memadai atau salah, dan gagal membedakan antara fantasi dan kenyataan. Baik, selanjutnya ada perspektif terapis person-centered pada kasus Ruth. Dalam pemilihan sebelumnya, Albert Ellis mendemonstrasikan bagaimana dia menerapkan DREP, suatu bentuk terapi perilaku kognitif, untuk terapi individu dengan Ruth. Sangat sayang dipengaruhi oleh mantan mentor saya, Aaron T. Big, yang memelapori terapi kognitif dan mendiang Joseph Wolf, bapak terapi perilaku. Selain melakukan terapi individu dalam praktik pribadi saya sangat terlibat dalam pengembangan penerapan pendekatan perilaku kognitif untuk pasangan dan keluarga. Selanjutnya ada konsisten dengan teori sistem, yaitu yang dimana pendekatan CBT untuk keluarga mencakup premis bahwa anggota keluarga secara bersamaan mempengaruhi satu sama lain. Konsekuensinya yaitu perilaku salah satu anggota keluarga dapat mempengaruhi perilaku, kognisi, dan emosi anggota lain, yang pada gilirannya menimbulkan kognisi, perilaku, dan emosi sebagai respon. Karena proses ini terus bersiklus, ketidakstabilan dinamika keluarga terkadang meningkat, membuat anggota rentan terhadap spiral konflik yang negatif. Karena jumlah anggota keluarga yang terlibat meningkat, begitu pula kompleksitas dinamiknya menambah lebih karena jumlah anggota keluarga yang terlibat meningkat. Nah, begitu pula kompleksitas dinamikanya menambah lebih banyak bahan bakar untuk proses eskalasi. Next ada ini penilaian root. Hal ini tentu akan mempengaruhi pada pengembangan pemahaman yang baik tentang skema intinya tentang dirinya dan kehidupan keluarga, dan juga mungkin akan memberi saya wawasan tentang perkembangan gaya berpikirnya. Biasanya ini hanya melibatkan Ruth, orang tuanya, dan saudara kandungnya. Tidak ada anggota keluarga besar lainnya yang diundang, yang terpenting suaminya. Sesi awal dengan keluarga Ruth saat ini. Selama sesi terapi keluarga, saya dapat meminta berbagi,
saya dapat meminta berbagai anggota keluarga untuk menggambarkan persepsi mereka tentang keluarga dan bagaimana hal-hal berjalan di rumah. Seringkali yang terbaik adalah memulai dengan anak yang paling muda dan dilanjutkan dengan orang tua, sehingga anak yang lebih kecil tidak terpengaruhi oleh apa yang dikatakan oleh orang tua. Kakak-kakak mereka, seperti yang akan Anda lihat dalam kutipan dari sesi awal, saya bertujuan langsung untuk memastikan pemahaman yang kuat tentang persepsi individu, tentang keluarga, dan kemudian mencoba membuat konsep konsensus bersama tentang skema keluarga. Selanjutnya ada cara kerja Jerry Corey dengan Ruth dari perspektif person-centered. Dalam DVD untuk integrative counseling, the case of Ruth and Lecterate, saya bekerja dengan Ruth dari perspektif perilaku kognitif dalam sejumlah sesi terapi. Lihat 3 sisi di mana saya mendemonstrasikan cara saya bekerja dengan Ruth dari fokus kognitif, emotif, dan perilaku. Sesi ini ada sesi 6, 7, dan 8. Lihat juga sesi 9. Perspektif integratif yang mengilustrasikan sifat interaktif bekerja dengan Ruth pada tingkat berpikir, merasakan, dan melakukan. Asumsi dasar. Pada bagian ini, saya menggabungkan unsur-unsur dari terapi perilaku emotif rasional atau RIP, ELIS, dan terapi kognitif Beck atau CT dalam pendekatan integratif untuk pekerjaan saya dengan Ruth. Terapi kognitif Beck berbagi dengan REP yang aktif direktif terbatas waktu, orang pendekatan terstruktur dan terpusat. Saya memanfaatkan berbagai teknik kognitif, emotif, dan perilaku untuk menunjukkan kepada klien saya bahwa mereka berkontribusi pada gangguan emosional mereka sendiri dengan keyakinan salah yang telah mereka peroleh sebagai terapis perilaku kognitif. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Santi Triana. Untuk Santi, dipersilakan. Yang selanjutnya itu ada penilaian awal Ruth. Ruth memiliki keyakinan disfungsional yang mendasar bahwa dia harus sempurna dalam segala hal, bahwa dia mencoba. Jika tidak sempurna dalam pikirannya, ada konsekuensi yang mengerikan. Dia terus-menerus menilai penampilannya dan dia cenderung berpikir buruk tentang dirinya sendiri karena standarnya yang terlalu tinggi. Selanjutnya itu ada tujuan terapi. Tujuan dasar dari terapi perilaku kognitif adalah untuk membantu klien dalam mempelajari bagaimana mengganti keyakinan yang merugikan diri sendiri dengan keyakinan yang konstruktif. Yang keempat yaitu ada prosedur terapi. Dalam bekerja dengan Ruth sebagai terapis perilaku kognitif, saya menggunakan arahan dan pendekatan berorientasi tindakan. Berfungsi sebagai guru, saya fokus pada apa yang dapat dia pelajari yang akan membawa perubahan dalam cara dia berpikir, merasakan, dan berperilaku. Selanjutnya. Selanjutnya proses terapi. Mengatasi keyakinan salah Ruth untuk membantu Ruth mencapai serangkaian keyakinan yang konstruktif dan memperoleh dialog internal yang meningkatkan diri. Saya melakukan beberapa tugas sebagai terapisnya. Pertama-tama, saya menantangnya untuk mengevaluasi keyakinan yang merugikan diri sendiri yang awalnya dia terima tanpa bertanya. Saya juga mendesaknya untuk berupaya melepaskan keyakinannya yang salah dan kemudian menggabungkan keyakinan fungsional yang akan berhasil untuknya. Yang selanjutnya itu komentar proses. Fokus utama saya dengan Ruth adalah pada pemikirannya. Hanya dengan belajar menerapkan metode menantang diri yang ketat, dia akan berhasil membebaskan dirinya dari pemikiran kekalahan yang menyebabkan masalahnya. Saya menghargai tugas pekerjaan rumah perilaku yang
menempatkannya dalam situasi di mana dia dipaksa untuk menghadapi keyakinannya yang salah dan perilakunya yang membatasi diri. Saya juga secara konsisten menantang Ruth untuk mempertanyakan asumsi dasarnya yang membutuhkan persetujuan orang lain untuk merasa memadai. Yang terakhir yaitu beberapa pikiran akhir. Pendekatan perilaku kognitif menikmati popularitas yang cukup besar dalam berbagai pengaturan kesehatan mental dan lembaga masyarakat, khususnya orientasi tugas, penekanan pada objektivitas, semangat kolaboratif, fokus pada kognisi dan perilaku, orientasi tindakan, fokus saat ini, perhatian pada intervensi singkat, dan orientasi pemecahan masalah sangat berguna dalam bekerja dengan populasi klien yang beragam. Yang selanjutnya itu pertanyaan untuk refleksi. Berikut ada 2 contoh pertanyaannya. Yang pertama yaitu ada keuntungan apa yang Anda lihat dari cara Dr. Ellis menggunakan roda gigi, teknik kognitif, emotif, dan perilaku dalam bekerja dengan keyakinan disfungsional root. Ada kerugian. Yang kedua yaitu asumsikan bahwa Anda menyarankan suatu teknik kepada Ruth, seperti membuat jurnal atau membaca buku self-help, dan dia menolak, memberitahu Anda bahwa apa Anda meminta terlalu banyak untuk diharapkan. Apa yang mungkin Anda katakan padanya? Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih untuk Santi sudah menyampaikan materinya. Untuk materi yang telah kami sampaikan, semoga teman-teman semua bisa mencerna dengan baik. Bila kami ada salah berbicara atau salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.